Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira, amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surat An-Naba yang telah kita ketahui bahwa surat ini Allah Subhanahu wa taala telah membahas kepada kita keadaan para orang-orang yang mengingkari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu risalah Allah Subhanahu Wa Taala berupa Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu lebih khususnya pembahasan tentang hari akhir. Mereka mengingkari hari akhir, maka Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada mereka bahwa hari akhir akan benar-benar terjadi. Karena hari akhir, hari kebangkitan itu akan lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa taala melakukannya dengan kuasanya. Maka di sini pembahasan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa setelah terjadi hari kiamat, maka manusia akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok orang-orang yang celaka, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, dan kelompok orang-orang yang selamat, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, diberikan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sungguh neraka jahanam itu memiliki sifat mirsada. Mirsada itu ialah menutup. Jadi neraka apabila seseorang masuk ke dalamnya, dia tidak bisa keluar lagi. Tertutup, selalu dipantau. Dan ini diperuntukkan kepada siapa? Lit-taghina ma'aba. Mereka orang-orang yang melewati batas-batas syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan lebih khususnya lagi mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah orang-orang yang melampaui batas. Ma'aba, dan itu akan menjadi tempat kembali mereka, menjadi tempat tinggal mereka. Kemudian apa? Labithina fiha ahqaba. Dan mereka, orang-orang kafir itu ketika masuk ke dalam neraka, mereka akan tinggal di sana selama-lamanya. Di dalam ayat ini disebutkan akan tinggal di waktu yang panjang, artinya di sini selamanya, duhuron la nihayatalah, yaitu waktu yang tidak terbatas. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau misalnya para ahli neraka itu tahu kalau misalnya siksa api neraka itu akan berakhir, maka mereka akan senang walaupun mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau misalnya andai kata kenikmatan surga itu akan berakhir, maka penghuni surga itu akan bersedih dari awal mereka menikmati kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semuanya kekal. Maka yang bersedih tetap adalah penghuni neraka, dan yang bersenang-senang, yang bergembira ialah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Orang-orang yang menghuni neraka ini, mereka tidak akan merasakan nikmatnya tidur. Bagaimana bisa tidur sedangkan mereka selalu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Diazab, dihancurkan tubuhnya, dikembalikan lagi di dalam kondisi semula, kemudian diazab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan merasakan nikmatnya tidur. Wala syaraba, dan nikmatnya minum. Nikmat minum. Ada air minum yang akan mereka nikmati, yaitu air yang mendidih, panas. Apabila mereka minum, maka hancur isi perut mereka, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di sini dijelaskan tadi illa hamima wa ghassaqa.
Air minum mereka ialah air yang panas, yang mendidih, yang menghancurkan isi perut mereka. Wa ghassaqa, dan sesuatu yang menjijikkan, yaitu darah dan nanah. Ini yang menjadi minuman mereka. Jazaa'aw wifaqa. Kenapa mereka dapatkan ini? Ini mereka dapatkan sebagai balasan apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Artinya Allah Maha Adil. Allah tidak menzalimi mereka. Karena mereka melakukan keburukan, maka balasannya juga keburukan. Maka di sini dikatakan innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka dulu selagi hidup, ketika dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang hari tersebut, yaitu hari kebangkitan, mereka tidak takut, mereka sombong, mereka tidak yakin dengan hari itu. Maka apa yang mereka lakukan? Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka sombong, mereka tidak menerima, dan mereka dustakan semua ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan itu bohong. Mereka katakan yang dibawa Nabi ini adalah syair, Nabi Muhammad ini adalah dukun, Nabi Muhammad ini adalah bohong, diajarkan oleh seseorang kepadanya. Maka ini sebagai balasan untuk mereka, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ingkar dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan semua yang dilakukan baik oleh orang beriman, baik oleh orang kafir, baik oleh orang-orang yang taat, baik orang-orang yang melakukan maksiat, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah apa yang dirasakan. Rasakanlah azab yang tidak akan pernah berkurang, bahkan dia akan selalu bertambah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dikisahkan bahwa nanti para penghuni neraka ketika masuk ke dalam neraka, mereka akan minta tolong dikurangi, meminta dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala agar azab mereka itu dikurangi. Tapi setiap kali mereka minta pengurangan, itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakan, dan tidak ada yang akan kalian dapatkan kecuali tambahan dari azab. Kemudian di sini dijelaskan tentang orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan mafaza, yaitu sorga, yang di dalamnya hadaiqa wa anaba, terdapat kebun-kebun dan juga buah-buah. Jadi sorga itu digambarkan sesuatu yang indah, banyak kebunnya, banyak buah-buahnya. Dikatakan bahwa di sorga itu selayaknya dunia. Jadi buah-buah yang kita lihat di dunia ini itu ada di dalam sorga, tapi lebih indah dan lebih enak dari apa yang kita dapatkan di dunia ini. Kemudian dari kenikmatan sorga disebutkan di sini wa kawa'iba atsraba. Ini artinya para bidadari. Para bidadari juga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Bidadari yang memiliki kesempurnaan, tubuh mereka yang indah, umur mereka yang masih muda. Nah, itu akan menjadi balasan baik untuk orang-orang yang bertakwa. Wa ka'san dihaqa, dan mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala minuman yang enak. Dalam hal ini disebutkan khamar, minuman. Khamar kalau di dunia diharamkan oleh Allah, tapi kalau di akhirat itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Akan tetapi kalau misalnya ada yang telah minum khamar di dunia kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama, mereka tidak akan mendapatkan bagian dari khamar akhirat atau di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari kenikmatan surga itu la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, dan mereka nanti di dalam surga itu para penghuni surga tidak akan mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak benar. Di surga tidak ada hoax, tidak ada dusta. Semua yang di dalam surga adalah perkataan-perkataan yang baik dan yang benar, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai balasan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ingin ikut kepada Rasulullah SAW, yakin iman kepada Rasulullah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan itu adalah pemberian dari Allah. Jadi kalau Allah memberikan nikmat berarti itu adalah pemberian, adalah rahmat, adalah karunia dari Allah. Kalau Allah memberikan azab berarti itu Allah memberikan berdasarkan keadilannya. Jadi kalau kita itu masuk surga jangan harap itu karena amal ibadah kita, tapi itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Allah Subhanahu wa taala Tuhan, pemilik langit, pemilik bumi, dan seluruh yang ada di dalam isi langit dan bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Rahman, memiliki sifat pengasih. La yamlikuna minhu khitaba. Pada hari itu tidak ada yang mampu untuk memberikan komentar. Pada hari kiamat tidak ada yang mampu untuk bisa memberikan komentar. Baik itu para nabi, baik itu para malaikat, baik orang-orang yang mulia, itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan komentar pada hari itu. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Pada hari itu, hari kebangkitan, maka di situ ada malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya. Mereka berdiri dalam keadaan yang bersaf, baris berbaris. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu berkomentar kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bisa berkata apapun kecuali hal tersebut ialah shawaba, yang benar. Dimaksudkan di sini apa? Pada hari itu tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk para nabi, termasuk orang-orang saleh, termasuk disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang hafal Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Termasuk Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Termasuk puasa yang kita laksanakan, itu puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Itu semuanya apa? Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalikal yaumul haq. Ingat bahwa hari tersebut adalah hari yang akan benar-benar terjadi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa orang-orang yang ingin menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mereka taati, maka mereka akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sungguh kami telah mengingatkan kalian. Kalian di sini ialah para kufar Quraisy, tentang azab yang dekat yang akan terjadi. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu semua dari kita akan menyaksikan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kebaikan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, itu akan kita saksikan nanti pada hari kiamat. Wa yaqulul kafiru, dan orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Andai saja aku bisa kembali menjadi tanah. Karena mereka melihat azab yang sangat pedih yang Allah siapkan untuk mereka, azab yang kekal abadi, sehingga mereka berangan-angan menjadi tanah, tidak menjadi manusia. Di dalam riwayat lain disebutkan karena hewan-hewan nanti itu setelah mereka mengambil kisos dari orang-orang yang menyakiti mereka, mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah,
Maka orang-orang kafir melihat hal tersebut, mereka berkeinginan menjadi seperti hewan-hewan, dijadikan tanah saja oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka tidak mengalami siksa yang pedih, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah tafsiran dari surat An-Naba, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.